Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham LPPF kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimernya yang bernama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham LPPF ini. Jadi untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha retail dengan merek Matahari. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari pakaian, penjualan pakaian, aksesoris, tas, sepatu, kosmetik, dan peralatan rumah tangga. Terus untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan LPPF. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Multipolar sebesar 19,42%, UOB sebesar 5,68%, Philips Sekuritas sebesar 5,54%, SSB sebesar 5,42%, dan UBS sebesar 10,39%, dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 53,55%. Dan teman-teman, kita lihat dari segi pendapatannya dari 2014 sampai dengan 2019 cukup konsisten mengalami kenaikan. Tetapi di 2020 ini di masa pandemi COVID-19 mereka mengalami penurunan dari segi pendapatan sebesar 53,3%. Dan dari segi net profitnya cukup beragam, dan di 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sampai negatif ya dari segi net profitnya, dan mengalami penurunan sampai 163,9%. Terus dari segi asetnya mengalami kenaikan dari 2019 ke 2020 sebesar 30,4%. Kalau saya lihat itu kenaikannya dikarenakan kenaikan hutang yang cukup signifikan juga, yang dimana hutangnya mengalami kenaikan sebesar 87,9%. Terus dari segi modalnya cukup beragam, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan juga sebesar 66,7%. Dan teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama dari NPM atau net profit margin untuk 2020 itu tidak bisa kita gunakan untuk analisa karena negatif. Jadi EPS sama pernya juga tidak bisa kita gunakan untuk analisa. Tetapi kalau kita lihat belajar dari history, mungkin NPM dari LPPF ini di atas 10%. Sampai memang terbaik 20%, mungkin kita bisa ambil rata-ratanya sekitar 13 atau 14%. Terus dari segi EPS-nya di 487, dan kalau kita lihat secara historis sampai 600-an juga, mungkin kita bisa mendapatkan sekitar 520 sampai 550 untuk dari segi EPS-nya. Terus di pernya di 2019 di 8,64 kali. Dan yang tertinggi sekitar 30 kali ya teman-teman. Jadi kita mungkin bisa ambil rata-rata 2 tahun terakhir, yaitu sekitar 14 sampai dengan 15 kali untuk dari segi pernya. Terus untuk book value-nya sekarang di 224, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 1270, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 5,68 kali. Dan selama history juga untuk LPPF ini untuk pernya selalu di atas 5 ya teman-teman. Terus dari segi DER-nya di 9,98 kali, ini mengalami kenaikan yang lonjakan yang sangat signifikan, yang dimana tadi ada mengalami kenaikan hutang, dan kedua adalah dari segi equity-nya yang mengalami penurunan cukup signifikan juga. Jadi membuat perkaliannya menjadi sangat tinggi. Terus dari segi ROE-nya di minus, jadi tidak bisa kita gunakan untuk analisa, dan ROA-nya juga tidak bisa kita gunakan untuk analisa. Oke teman-teman, saat saya membuat video ini untuk harga saham LPPF di 1270, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsiknya sekitar Rp300. Jadi masih memiliki margin of safety minus 76%. Dan teman-teman, ini adalah kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan status no. Jadi sebenarnya secara produk dan jasanya sebenarnya oke. Tetapi saya melihat apakah perusahaan ini mampu survive, ya menurut saya cukup berat ya teman-teman, yang dimana di masa pandemi seperti sekarang dan mereka bergerak di sektor retail. Terus untuk GCG-nya saya berikan no karena tidak memiliki pemegang saham mayoritas.
Untuk revenue dan net profit saya berikan status no karena mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang di atas 50% penurunannya, dan net profitnya pun sampai minus. Terus untuk aset saya berikan status oke walaupun karena mengalami kenaikan, walaupun kenaikannya itu ditopang oleh hutang. Untuk liability saya berikan status no karena DER-nya sudah di atas 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern, jadi jika liability-nya no, saya berikan satu sektor ini no. Untuk ROE saya berikan status no karena negatif atau tidak, masih di bawah 9% yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status no karena negatif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk LPPF ini masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 2:11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham LPPF ini? Ya jawabannya sementara belum ya teman-teman, dan memang tidak tertarik juga baik secara fundamental maupun valuasinya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada buat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup itu juga. Dan untuk linknya saya taruh di deskripsi di bawah ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup. See you in the next video. Bye-bye.